Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Ibu Mega di Matematika Peminatan kelas 10. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan eksponen pada fungsi eksponen monoton turun. Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang fungsi eksponen monoton naik, dan kali ini kita membahas sebaliknya. Jadi pada fungsi eksponen monoton turun, itu ditandai oleh A itu di antara 0 hingga 1. Jadi A itu di atas 0, tapi dia di bawahnya 1. Dia merupakan sebuah pecahan, gitu ya. Bisa kalian lihat, jika A pangkat Fx lebih besar atau sama dengan A pangkat Gx, itu kan bentuknya sama seperti monoton naik ya. Bedanya hanya di A ini. A ini dia ketika pecahan dan di bawah 1, dia adalah monoton turun. Jadi caranya, kalian ambil pangkatnya. Ini nanti kalian ambil Fx dan Gx. Kalau di soal lebih besar sama dengan, nanti di caranya kalian balik. Ingat ya, dibalik. Kalau lebih besar menjadi lebih kecil. Lebih besar dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, atau lebih kecil atau sama dengan. Gitu ya. Terus, ketika A pangkat Fx kurang dari atau sama dengan A pangkat Gx, itu juga sama, ambil pangkatnya, tandanya dibalik. Tuh. Untuk catatan, A merupakan bilangan pecahan di atas 0 hingga sebelum 1, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya tadi. Bilangan pecahan lebih dari 1 tetap monoton naik. Jadi hati-hati, tidak sembarang pecahan itu adalah fungsi monoton turun. Kalau hasilnya lebih dari 1, dia tetap monoton naik. Gitu ya. Agar lebih jelas, langsung ke contoh soal. Himpunan penyelesaian dari 1/7 pangkat 7x tambah 2 kurang dari atau sama dengan 1/49 pangkat 2x dikurangi 5. Jadi, yang pertama kalian lakukan adalah, ini kan A ya, kalian samakan A-nya dulu. Jadi 1/49 itu akan menjadi 1/7 pangkat 2. Jadi di sini semuanya udah sama. A yang depan dan A yang belakang sama. Tinggal kita ambil pangkatnya. Tandanya jangan lupa dibalik. Tuh. Kalau sudah, kalian kalikan 2-nya ini. Maka 2 kali 2x itu 4x. 2 kali negatif 5 berarti negatif 10. Kalau sudah seperti ini, satukan x-nya. Kalian hitung, ketemu 3x lebih besar atau sama dengan negatif 12, maka x-nya berapa? Negatif 12 dibagi 3. Ini ya, negatif 12 bagi 3 hasilnya negatif 4. Himpunan penyelesaiannya adalah x dipetakan oleh x lebih besar atau sama dengan negatif 4. Ini gampang ya. Lalu, kita berpindah ke yang pangkatnya merupakan fungsi kuadrat. Jadi 1/5 pangkat 2x tambah 5 lebih besar dari 1/125 pangkat 1/3 x kuadrat dikurangi 1. Sama seperti sebelumnya, samakan A-nya. Di sini 1/125 menjadi 1/5 pangkat 3. Ini A-nya sudah sama semuanya, ambil pangkatnya. Di sini, tapi tadi kan tandanya lebih besar. Untuk bicara, ingat ya, monoton turun, tandanya dibalik. Jadi, setelah kalian balik, kalian hitung ini yang ini dulu. 3 kali 1/3 hasilnya. Di sini 1 ya, maka menjadi 3 kali 1/3 x kuadrat menjadi x kuadrat saja. 3 kali negatif 1, negatif 3. Sama seperti tadi, satukan x-nya. Atau maaf, kalau untuk yang ini semuanya dibawa ke sana. Dibawa ke sana, satukan x-nya. Di sini, x paling besar pangkatnya, atau x dengan pangkat paling besar, diletakkan di depan sendiri. Baru menyusul x yang pangkat di bawahnya. Jadi, untuk kasus ini kan dia pangkat 2 ya, tertingginya. X pangkat 2 itu letakkan paling depan, disusul x pangkat 1 dan konstanta yang tidak memiliki x. Untuk yang kuadrat, bentuknya seperti ini. Kalau ada negatif di depan x kuadrat, kalian kalikan dengan negatif 1. Maka akan menjadi negatif x kuadrat kali negatif 1 kan x kuadrat ya.
positif dikali negatif menjadi negatif, positif dikali negatif menjadi negatif. Gini. Dan jangan lupa tandanya dibalik kalau dikali dengan negatif 1. Lalu setelah itu kalian faktorkan, ketemu ini. X tambah 2 kali X dikurangi 4 lebih besar dari 0. Lalu kalian jabarkan X1-nya ketemu negatif 2 atau X2-nya ketemu 4. Kalau sampai sini, jangan langsung disimpulkan karena kita harus membuat garis uji. Jadi untuk pertidaksamaan itu fungsi kuadrat, kalian harus membuat garis uji ya, jangan langsung menyimpulkan. Jadi yang pertama, kita gambar garis ujinya, yang kiri itu adalah nilai yang kecil tadi, antara negatif 2 sama 4 kan, yang kecil negatif 2 ya, letakkan di kiri, yang 4-nya di kanan. Dan ini kenapa nggak diarsir, kenapa nggak berwarna? Karena di soal tadi tidak ada sama dengannya, dia hanya kurang dari atau lebih dari gitu ya. Setelah kalian gambar garis uji, kalian ambil sembarang titik kecuali yang diketahui ini. Kalau saya lebih enak ambil titik 0. Jadi setelah itu kalian substitusikan ke sini. Oke, kita kembali dulu. Nah, untuk titik ujinya atau ujinya itu diambil dari yang sini. Fungsi terakhir sebelum kalian pecah. Ini ya, fungsi terakhir atau pertidaksamaan terakhir sebelum kalian pecah, kalian ambil, tapi tandanya kalian simpan dulu. Gini. Oke. Untuk garis uji atau titik ujinya, kalian ambil yang tadi, yang Ibu tunjukkan tadi, tapi tandanya disimpan dulu. Kita ambil X tambah 2 dikali X dikurangi 4, itu X-nya kalian ganti dengan 0 untuk ujinya, dan ternyata hasilnya negatif. Ini ya, kita hanya butuh hasil positif atau negatifnya. Sekarang kita cari 0 itu ada di mana sih yonanya? Ternyata yona 0 itu ada di bagian sini. Nah, maka letakkan tanda negatif di bagian yona 0. Nih, muncul negatif di sini. Lalu, kalau sudah ketemu negatif, sini positif, dan sini juga positif, diseling aja. Dan tandanya tadi apa? Karena tanda lebih besar dari 0, memiliki tanda lebih besar ya, maka ambil yang bertanda positif. Kalau tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, ambil yang negatif. Gitu ya, diingat-ingat ya, ini di matematika wajib. Ambil yang positif ini dan yang sini. Jadi tinggal kita simpulkan, X dipetakan oleh X, di sini X ya, X kurang dari negatif 2. Ini kita baca atau di sini ada X-nya. Jadi yang kalian ambil ini kita ibaratkan di sini ada X-nya. X kalau di kanan kan berarti lebih dari 4 gitu. Gampang kan? Untuk contoh soal terakhir, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat negatif 2x tambah 2 dikurangi 5 kali 2 pangkat negatif x tambah 1 lebih besar atau sama dengan 0. Jadi langkah pertama kita jabarkan yang ini dulu menjadi 2 pangkat negatif 2x. Kalau tambah kan berarti menjadi kali ya, dikali 2 pangkat 2. Ini ya, menjadi seperti ini, yang belakang sama. Lalu kita buat menjadi bentuknya seperti ini untuk dimisalkan. Jadi yang depan sini dia 2 pangkat 2 kan menjadi 4 ya. Terus biar mirip seperti ini, si 2-nya ini kita keluarkan. Kan sebuah perkalian, jadi boleh ditukar ya. Dia akan menjadi negatif X kali 2. Gitu. Kalau sudah, tukarkan 4-nya yang di depan, 2-nya itu yang di belakang. Dan kalau sudah, kita misalkan. Ini ya, ini sudah sama. 2 pangkat negatif X itu kita misalkan dengan P. Maka pertidaksamaannya 4 kali ini menjadi P kan tadi. Berarti 4 kali P kuadrat dikurangi 5 kali P ditambah 1 lebih besar atau sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, kita faktorkan. Maka P-nya ditemukan P
sama dengan 1/4 atau P sama dengan 1. Ini untuk sementara sampai sini tandanya belum diubah ya, karena kita tidak mengambil pangkatnya. Gitu. Lalu kita buat garis uji, letakkan yang 1/4 itu di kiri dan satunya itu di kanan. Dan ini kalian bisa lihat ya, ini ada warnanya karena di sini ada tanda sama dengannya. Setelah itu kita uji titik, ambil sembarang angka kecuali 2 ini 1/4 atau 1, kecuali ini. Lebih enak kan pakai 0 ya, berarti kita misalkan P itu sama dengan 0, ambilnya itu dari sini. Untuk fungsi yang diuji itu ambil dari sini. Kita substitusikan dengan 0, ternyata hasilnya bernilai positif. Jadi kita ambil ini, diganti P-nya dengan 0, ternyata hasilnya positif. 0 itu di antara ini tuh yang mana? Yunanya. Ternyata di sini. Maka ini yang kita kasih positif, di sini negatif, sini positif karena sering tadi. Lalu tandanya dia kan lebih dari atau sama dengan. Maka kalau lebih dari itu ambil yang positif. Oke, ini juga di sini. Gitu ya. Setelah itu kita peroleh P kurang dari atau sama dengan 1/4 atau P lebih dari atau sama dengan 1. Nah, P yang ini nanti yang akan kita kembalikan ke pemisalan tadi. Jadi P yang ini nanti diganti ini. Bagian sini. Oke, gini aja. Yuk, kita lihat. Kita kembalikan ke pemisalan. P kurang dari atau sama dengan 1/4. P itu adalah 2 pangkat negatif X, itu kan tadi Ibu sudah bilang, P itu kita kembalikan, P itu tadi awalnya adalah 2 pangkat negatif X kurang dari atau sama dengan 1/4, jadi 2 pangkat negatif X kita buat seperti ini bentuknya, sebuah pecahan, jadi biar pangkatnya positif menjadi 1/2 pangkat X. Jadi kan dia 2 pangkat negatif ya. Kalau biar positif dibuat 1/2, kurang dari atau sama dengan 1/4-nya dibuat 1/2 pangkat 2. Kalau sudah seperti ini, lalu kita ambil pangkatnya, tandanya dibalik. Nah, sudah ketemu. Dan untuk yang satunya, kita ambil P lebih besar atau sama dengan 1, kita kembalikan P tadi dari pemisalan adalah 2 pangkat negatif X lebih besar atau sama dengan 1. Ini kita buat setengah pangkat X. 1 itu kalau kita buat setengah kan berarti 1/2 pangkat 0. Jadi sebuah perpangkatan yang hasilnya 1 adalah pangkat 0. Kita ambil pangkatnya, tandanya dibalik. Jadi kita peroleh X dipetakan atas, X kurang dari atau sama dengan 0. Atau X lebih besar dari atau sama dengan 2. Sudah kan? Dan ini adalah materi minggu ini. Cukup sekian, selamat belajar. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.